Halo guys, selamat datang di channel ini. Hari ini aku bakal ngebahas kasus pembunuhan sadis yang terjadi di Ngawi. Sebelum mulai, bantu subscribe ya. Kasus ini bermula ketika Pak Yusuf Ali yang hendak membuang sampah di tempat pembuangan sekitar pukul setengah 10 pagi pada tanggal 23 Januari menemukan sebuah koper besar. Awalnya Pak Yusuf mengira bahwa koper itu milik seseorang yang jatuh. Lalu dia membuka sedikit dan terkejut dengan isi di dalamnya. Isinya yaitu potongan mayat perempuan tanpa kepala. Pak Yusuf langsung teriak dan meminta tolong. Kejadian penemuan mayat ini membuat geger masyarakat sekitar. Kasus ini kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dalam waktu 3 kali 24 jam, pihak kepolisian berhasil menangkap pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum pihak kepolisian merilis identitas korban secara publik, beredar dugaan identitas korban dalam pesan berantai di WhatsApp. WhatsApp itu menunjukkan lengkap 10 sidik jari korban. Dalam keterangan identitas dalam file foto tersebut, terdapat nama wanita berinisial UK yang beralamat di Kelurahan Benceh, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Keluarga korban asal Blitar melakukan pengecekan setelah beredar pesan berantai soal identitas korban. Pihak keluarga yang datang yaitu ayah tiri, ibu kandung, dan pengasuh anak korban. Keluarga meyakini bahwa jasad tersebut 90% mirip. Hal ini berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan polisi di media, yakni aksesoris yang dikenakan korban, temuan tindik di pusar, serta gelang tangan yang menyerupai mirip korban. Setelah penyelidikan lebih lanjut, mayat wanita dalam koper dipastikan Uswatun Hasanah, usia 29 tahun. Identitas korban berhasil diketahui melalui metode pengenalan sidik jari dan juga bantuan alat Mobile Automatic Multi-Biometric Identification System atau MAMBIS. MAMBIS merupakan peralatan canggih yang digunakan untuk mengetahui identitas seseorang dengan cepat. Hanya dengan menempelkan jari, kemudian akan muncul data identitas sesuai dengan tercantum dalam KTP elektronik. Polisi telah menetapkan Rohmat Trihartono alias Antok usia 32 tahun sebagai tersangka. Antok merupakan warga Dusun Banaran, Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Dari hasil profiling pihak kepolisian, Antok merupakan ketua ranting perguruan silat di Tulungagung serta anggota LSM yang bahkan sering berhubungan dengan pihak kepolisian. Berawal pada Minggu 19 Januari, tersangka Antok bertemu korban di Terminal Gayatri Tulungagung sekitar pukul 5 sore. Kemudian mereka menuju hotel di Kediri pada malam hari. Hotel itulah terjadi percekcokan yang berujung pada pembunuhan. Dengan amarah yang memuncak, Antok mencekik korban. Saat itu korban memberontak sehingga terjatuh. Kepala korban membentur lantai, lalu hidungnya mengeluarkan banyak darah hingga tak sadarkan diri. Setelah melihat korban tak bernyawa, Antok kebingungan dan mulai berpikir untuk membuang mayat yang sudah dibunuh. Antok yang kebingungan, ia pun kemudian menghubungi saudaranya berinisial MAM. Antok meminta untuk dijemput dan diantar ke rumahnya untuk mengambil koper merah di Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Setelah tiba di rumahnya sekitar pukul 12:30 dini hari pada hari Senin 20 Januari 2025, tersangka kemudian mengambil koper merah, tali pramuka, kantong kresek hitam dan putih masing-masing 10 buah. Barang itu kemudian dibawa kembali ke hotel. Dalam perjalanan menuju hotel, tersangka singgah di minimarket di wilayah Kediri untuk membeli pisau yang digunakan untuk memotong korban. Kembali di hotel sekitar pukul 1:30 malam. Kemudian meminta MAM untuk menjemputnya kembali sekitar pukul 5 pagi. Pelaku melakukan mutilasi dengan pisau buah. Ia merencanakan korban dimasukkan ke dalam koper. Dalam kamar hotel, selanjutnya tersangka mencoba memasukkan jenazah korban ke dalam koper. Namun karena tidak muat, oleh karena itu tersangka memotong bagian tubuh korban menjadi beberapa bagian, diawali dari kepala hingga terakhirnya bagian betis. Si Antok ini kemudian mengangkut koper dan plastik yang berisi potongan tubuh tersebut untuk dibuang menggunakan mobil Toyota Avanza yang disewa oleh si Antok. Sekitar pukul 10 malam, tersangka sampai di lokasi pembuangan pertama, yang berada di daerah Dusun Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Sekitar pukul 11 malam,
Pelaku menuju pembuangan kedua di daerah Hutan Sampung, Jalan Raya Parang, Hutan Negara, Kecamatan Sampung, Ponorogo. Pelaku membuang bagian yang berisikan kaki korban. Rencananya, pelaku juga akan membuang kepala korban di Ponorogo. Namun, terpental kaca mobil hingga diurungkan. Esokan harinya, pada tanggal 22 Januari 2025, sekitar pukul 7 malam, tersangka membuang bagian tubuh ketiga yang berisi kepala korban di Jalan Raya Desa Kemaharjo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Dan pelaku membuang tubuh korban di 3 titik, yaitu untuk mengelabui polisi. Namun dari serangkaian penyelidikan, pelaku berhasil diamankan pada Minggu 26 Januari 2025. Adapun motif pembunuhannya yaitu pelaku cemburu karena korban pernah memasukkan laki-laki lain ke dalam kosannya. Motif lain yaitu pelaku sakit hati karena korban kerap meminta uang kepada pelaku. Motif yang ketiga yaitu pelaku sakit hati karena korban menghina anak pelaku. Korban pernah mendoakan anak pelaku jika besar nanti akan menjadi PSK. Selain itu, korban sempat melontarkan supaya pelaku menghilangkan anak keduanya. Atas perbuatannya, Antok dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP, subsidiar pasal 351 KUHP ayat 3 dan pasal 365 ayat 3 KUHP. Pelaku terancam hukuman maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Sekian video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video lainnya.